Ya. Nah, sebelum masuk sesi ngaso, saya hendak menjelaskan lebih jauh tentang apa itu keselamatan, tentang apa itu juru selamat. Begini, di dalam konteks kesadaran Kristus, keselamatan itu mencakup dua aspek. Ya. Pertama, mencakup keselamatan jiwa. Ya. Jadi kalau ini adalah tentang bagaimana setiap jiwa itu bisa dibebaskan, dimerdekakan dari keangkaran murkaan, dari segala jejak dosa, dari segala luka batin, dari segala ilusi, dan dari cengkraman kuasa kegelapan. Ya. Ini adalah keselamatan yang membuat setiap orang menemukan surga yang nyata, yang bisa mulai dipetik pada saat ini, apapun kondisi yang menipu kita, dan berbuah nyata saat kita kemudian juga menjemput kematian. Tetapi ada satu lagi aspek keselamatan yang itu tidak hanya mencakup jiwa saja, tapi juga mencakup raga kita. Ini bicara tentang keselamatan peradaban. Ya. Tadi saya sudah bilang bahwa saat ini kita ini ada di titik yang sangat rentan. Ya. Ya. Ide-ide Sabtu Minggu kita nggak boleh keluar rumah, itu bagian dari kejahatan ini. Ya. Apalagi ada yang punya ide 34 hari nggak boleh keluar rumah, ya, itu lebih jahat lagi, gitu ya. Gitu. Emangnya kita ayam broiler apa? Dikasih makan nggak boleh keluar. Ya. Ya. Itu mereka mikir begitu bukan karena mereka peduli sama kita, bukanlah. Ya. Ada niat terselubung saja, ya. Atau mereka tolol beneran, nggak ngerti ya. Nah, tapi intinya ini hanya penanda bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sulit. Nah, pada titik inilah perlu ada sebuah jalan yang itu menyelamatkan kita semua. Kenapa saya selalu optimistik? Ya, bukan saya sok-sokan. Saya berhitung dengan matematika semesta. Jadi selama kita konsisten ada di dalam kejenihan pada diri yang kemudian termanifestasikan dalam kejenihan medan energi kita, maka tidak ada kecelakaan bagi kita. Bahkan kalaupun ada tantangan, kita pasti bisa melampaui tantangan itu. Nah, ini hanya terjadi manakala kita konsisten setia kepada Sang Roh Kudus. Maka kesadaran Kristus itu membuat Anda dipicu, dilatih untuk setia total kepada Roh Kudus. Setia di dalam keheningan, setia memurnikan jiwa raga Anda, menjadi konsisten ada di dalam medan energi yang serba selaras. Itu yang bisa menjadi garansi keselamatan bagi semua manusia. Nah, ketika ini kemudian berlaku kolektif, maka medan energi keselamatan itu bisa mencakup manusia semakin banyak. Makanya kenapa kesadaran Kristus ini harus dibangkitkan di semua tempat, karena itulah jalan satunya supaya kita tidak menjadi ayam broiler. Ya. Kita ini simbol negaranya Garuda Pancasila, bukan ayam broiler. Jadi jangan pernah mau jadi ayam broiler, dipelihara, kasih makan, sembelih gitu. Bukan. Kita ini menjadi bangsa Nusantara yang memang jatah jiwanya adalah terbang mengangkasa dengan jiwa merdeka gitu. Itu harus dipertahankan. Kalau saya sih, saya meresikukan semuanya untuk kemerdekaan itu. Ya. Gitu. Nah, tetapi juga bukan ngawur-ngawuran. Berjuanglah dengan jiwa yang murni. Dengan tuntunan dari Sang Roh Kudus, karena itulah jalan keselamatan. Ada keselamatan, ada juru selamat. Siapakah yang bisa menjadi juru selamat bagi umat manusia saat ini? Ya tentu saja siapapun yang mencapai tataran Kristus di zaman ini. Siapapun orang yang telah punya kemurnian jiwa, di dalam tubuhnya ini ada jiwa yang agung, maka dialah yang menjadi Kristus. Dialah yang kemudian menjadi juru selamat. Yang sudah lewat, itu tantangannya zaman dulu. Yang sekarang ya, yang sekarang. Nah, justru Anda itu diajak untuk menghayati kesadaran Kristus supaya tidak terjebak mengenang masa lalu, tetapi supaya bangkit
Supaya Anda setidaknya menjadi juru selamat bagi diri Anda sendiri. Kalau Anda sudah bisa menjadi juru selamat bagi diri Anda sendiri, Anda bisa menyelamatkan beberapa orang yang dekat dengan Anda. Semakin Anda kemudian jernih jiwanya, semakin punya kuasa ilahi di dalam dirinya, maka pada titik itulah kemudian Anda bisa menjadi juru selamat bagi manusia yang semakin banyak. Ya. Nah, pada saat bermunculan juru-juru selamat yang asli seperti inilah kemudian peradaban manusia di bumi terselamatkan. Kita tidak jadi ayam broiler gitu ya. Itulah yang kita perjuangkan.